Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi eh, hukum kebijakan publik. Dan hari ini kita akan membahas seperti apa ruang lingkup dan hubungan antara hukum dengan kebijakan publik. Bahwasannya ya, ruang lingkup atau area atau domain merupakan wilayah area yang dilakukan oleh pemerintah yang secara tradisional meliputi misalnya pertahanan, hubungan luar negeri, masalah mempertahankan hukum dan ketertiban. Jadi hukum itu adalah tentang order gitu ya, atau disorder, ketidaktertiban. Bahwasanya Prof. Jimmy Ashidiki menyatakan ada 4 tujuan hukum: kepastian hukum, keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan ketertiban hukum. Gitu ya. Jadi ketertiban ini juga merupakan salah satu tujuan dari hukum. Dan dalam hal ini ya, pemerintah seperti apa dalam hal kebijakan publik tentunya akan ada kaitannya dengan hukum, sehingga nomenklatur atau penamaan dari mata kuliah kita adalah hukum kebijakan publik. Nah, jadi kita akan membahas apa relasi, korelasi, hubungan antara kebijakan publik dengan hukum. Ya, bahwasannya kebijakan publik itu melampaui 3 bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, perumahan, perdagangan, perhubungan, transportasi, di bidang lebih bahkan ya. Oleh karena itu, studi kebijakan publik ya telah meliputi berbagai tahap seperti kebijakan publik atau public cycle, kemudian tahap-tahap kebijakan publik ya. Ini menurut Charles O. Jones. Jadi domain kajian kebijakan publik menurut O. Jones ya meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi atau penilaian kebijakan. Nah, jadi dalam hal ini kita harus pahami dulu ya, bahwasannya kebijakan publik itu mulai dari formulasinya, itu kan formulasi kan belum jadi, seperti masih rumusan kebijakan publik. Formulasi itu kan seperti masih meracik kebijakan itu. Seperti apa dalam hal proses peracik kebijakan publik ya, sebelum dia menjadi hukum, dipositivisasi, dilegalisasi, maka ranahnya itu melalui kebijakan publik dulu. Kan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat-pejabat informal yang mendapatkan kewenangan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu ya. Maka kebijakan publik ini mereka rumuskan, mereka racik, kemudian ketika sudah ada produk hukumnya, barulah di situ ada yang namanya hukum. Yang diperoleh dari mana? Dari kebijakan publik. Bahkan sampai hukum itu jadi, masih ada dilakukan evaluasi penilaian terhadap kebijakan yang sudah berhasil dipositivisasi melalui proses peracikan tadi. Ibaratnya mau memasak nih, kira-kira kan kita harus kumpulin dulu bahannya apa, baru harus dimasak. Sama kayak buat hukum, kira-kira diracik dulu, dirumuskan dulu apa aja nih, diinventarisir. Makanya dalam proses rancangan peraturan perundang-undangan ya, dalam proses rancangan undang-undang itu ada namanya DIM, daftar inventarisasi masalah. Jadi dalam hal ini diinventarisir dulu apa yang menjadi masalahnya sebelum RUU itu disahkan menjadi undang-undang, dan kita bisa menakar sejauh mana daya efektivitasnya, sejauh mana nilai kebaikan terhadap undang-undang itu, RUU itu apabila disahkan menjadi undang-undang. Selanjutnya ya, bahwasannya kita ya dalam hal tahap-tahapan kebijakan publik itu, tahapan-tahapannya dikategorikan sebagai proses kebijakan publik. Ya, itu masih proses. Belum menjadi kebijakan publik yang dipositivisasi, yang dilegalisasi, yang disahkan melalui hukum. Jadi itu juga membutuhkan yang namanya analisis kebijakan publik. Bahwasannya analisis kebijakan publik itu kan yang pertama adalah cara atau alat untuk membantu rakyat atau publik dalam memilih kebijakan yang paling tepat. Nah, di
Jadi dianalisis dulu. Kira-kira kalau kebijakan A yang diambil, potensi masalahnya ada berapa? 2 misalnya. Kemudian kalau kebijakan B yang diambil, potensi masalahnya ada 3. Yang diambil itu yang A, yang paling minim gitu ya. Yang paling minim potensi masalahnya. Kemudian yang kedua, suatu jenis analisis yang menyajikan informasi untuk menambah kemampuan para perumus kebijakan dalam melaksanakan tugasnya. Nah, ini juga ya menjadi bagian penting seperti apa cara untuk menyajikan informasi, kemudian kemampuan merumuskan kebijakan itu harus seperti prinsip ya sila keempat Pancasila, musyawarah mufakat. Jadi musyawarah ini yang paling penting dalam hal filosofi dari perumusan kebijakan publik itu adalah musyawarah. Nilai-nilai musyawarah itu yang dipertahankan. Jadi nggak boleh buat kebijakan itu tanpa adanya perumusan kebijakan publik, tanpa adanya analisis kebijakan publik. Itu namanya kebijakan publik yang dibuat secara sepihak atau sewenang-wenang, itu bukan mencerminkan ya prinsip musyawarah yang kita bukan mencerminkan demokrasi. Ini namanya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, kata Abraham Lincoln. Maka harus ada dulu aspirasi rakyat, bukan artian pemerintah atau pejabat publik buat kebijakan yang sepihak, yang tidak mencerminkan society needs atau kebutuhan dari masyarakat. Yang ketiga, telaah mengenai sifat, sebab-sebab, dan akibat-akibat dari kebijakan publik. Nah, setelah kita menganalisis setelah kita menganalisis, menelaah, mengkaji, kita akan tahu hubungan kausalitasnya ketika kebijakan itu dipositifisasi, kira-kira efektif nggak ya? Kira-kira bermasalah nggak ya? Nah, jadi dalam hal ini kita akan paham apa sebab akibat dari kebijakan publik itu. Hukum dan kebijakan publik ya sering sekali dianggap bahwa sulit mempertemukan antara politik dengan hukum, dan begitu juga sebaliknya, hukum dan politik. Padahal ya secara kontekstual antara hukum dengan kebijakan publik itu tidak lepas dari aspek politik, sehingga dalam praktiknya harus selalu melibatkan analisis politik. Nah, jadi dalam hubungan ini ditegaskan oleh Muhsin dan Fadila Putra bahwa antara hukum dan kebijakan publik itu tidak dapat dipisah pindahkan satu sama lain. Artinya antara hukum dan kebijakan publik ya tidak hanya saling berhubungan, akan tetapi lebih dari itu. Karena keduanya pada dasarnya saling terkait, terutama ketika keduanya berada di lapangan. Jadi jika dilihat dari proses pembentukannya, seringkali tidak disadari bahwa sesungguhnya semua produk hukum merupakan hasil dari formulasi kebijakan publik. Jadi nggak boleh serta-merta hukum itu jadi tanpa ada perumusan kebijakan publik. Ya. Itu poinnya. Oleh karena pengambilan kebijakan ya yang diundangkan dan memiliki kekuatan hukum. Sebaliknya, semua produk kebijakan publik ditetapkan melalui pengundangan dalam bentuk produk hukum sebagai legalisasi dari keputusan politik. Ya. Hukum dan kebijakan publik mengalami benturan-benturan, terutama dalam konteks publikan yang dihasilkan dengan kebutuhan real masyarakat di tingkat antar kelompok. Akibatnya terjadi kesenjangan-kesenjangan tertentu antara apa adanya dan apa yang seharusnya. Das sollen dan das sein. Jadi dalam hal ini ya, bahwasannya kebijakan publik itu juga harus yang mengarah kepada sesuatu yang dibutuhkan pada masyarakat sebelumnya dilegalisasi, positifisasi menjadi hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Oke, sekian perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.